barter yang cukup banyak kalau menurut aku, Lim. Memang dia balik lagi, tipe balik pemain lagi. yang berani trading. Berani trading. Walaupun memang kemungkinan berhasilnya lebih kecil daripada kemungkinan gagalnya, dia tetap masih berani. Itu karena memang perhitungan dia lebih matang. Dia lebih berani, tapi tapi mungkin ada minusnya. Minusnya adalah nggak semua player berpikiran yang sama dan bisa memfollow up secara cepat. Benar. Kalau temennya nggak respon, ya memang kelihatannya akan seperti blunder. Dan menurut gue sendiri memang Lemon ini merupakan salah satu pilar. Dan sekarang RRQ dengan 3 pilar utamanya. R7, Lemon, dan juga Finn. Gosipnya adalah siapapun jungle yang bermain ketika sudah ada 3 pilar ini, itu akan terlihat bagus. Tapi ini jungle-nya juga bukan sembarang jungle. Ini jungle yang sudah hatam gitu kan. Jadi yang nggak bagus jadi bagus, apalagi yang udah bagus. Ya, bisa kita bilang di sini malah permainan dari Mena harusnya mereka lebih berpikiran lebih berbeda dengan match sebelumnya. Ya. Karena Nevin, jungler sekarang ini Albert udah mulai main jungler tank. Iya, dari kemarin sih selalu menuju ke arah tank ya. Iya. Mungkin itu bakal jadi bahaya juga nantinya. Dan kita kalau ngelihat ke arah draftingnya, ini udah banyak banget hero yang udah langsung menuju ke arah banning. Terutama Fredrin juga ya. Memang dari tadi memberikan beberapa tanda-tanda bahaya di early game-nya kuat. Power ke arah late game-nya juga sangat amat kuat. Dan aku menunggu ini karinya bakal ditaruh di arah mana. Oke, tergantung. Glue juga. open banget ini. Glue menurut aku sih Glue enak banget ini untuk diambil dari tim. Dari OT dan yes, Glue. Waduh, For first gluenya pick. lepas, Cok. Oke. Cuman nggak mungkin gak sih tim RRQ hosting lepas Glue tanpa alasan? Yes. Pastinya dia udah punya jawaban. Tapi dia yang penting satu. Yang penting jungler gue jangan diteto sama Fredrin. Benar. Iya. Ini junglernya ini akan ada jungler melee menurut aku. Karena, tapi dia respect juga mungkin karena udah pastinya ada analisa kan cara fighternya. Dan memang untuk drafting ya yang aku perhatikan dari kemarin nih, dari hari pertama dan hari kedua, rata-rata tuh ada satu respect ban yang dilakukan entah itu sama tim yang first pick ataupun second pick. Contohnya seperti Fredrin ini. Dia nggak harus sampai priority ban, tapi ini adalah respect ban. Oke. Dan kalau misalnya ini kita lihat Arcadia dan Acil. Ya kan, double E dan akan menuju ke arah Hari dan juga Kadita. Kadita ini masih flash pick. Masih flex. Belum bisa kita bilang di tangan Lemon atau belum bisa bilang di tangan Fit. Iya. Ini bakal jadi satu PR juga sih buat teman-teman dari Occupy untuk menentukan hero mereka. Tapi untuk saat ini Leslie yang jadi prioritas untuk menghadapi Kari nantinya di match up laningnya. Bisa saja dengan permainan Leslie ini ada sebuah assassin mungkin akan keluar link dari Albert. Atau mungkin kalau dia mau main ke arah Leomord itu juga masih oke loh. Hayabusa juga masih oke. Mungkin Hayabusa yang akan jadi problem untuk seorang Blue. Cuma mungkin kalau misalnya dia nanti pakai Leomord, farmingnya cepat, level 4, Leslie-nya udah bakal di-gank. Benar-benar. Jadi kasih main Karinya full, bikin Leslie-nya dimiskinkan secara tidak langsung. Tapi yang jadi tandanya besar Fanny. Fanny-nya mau dipakai atau enggak? Karena ya memang di beberapa tim, Fanny itu bukan menjadi prioritas. Bahkan yang gak mau ngambil pusing tuh lebih milih untuk nge-ban Fanny. Terserah dia mau first atau second pick. Tapi kali ini sudah ada Akai dan juga Benedetta ternyata. Benedetta untuk bermain minion management, dikontrol semua. Ini masih flex juga. Bisa di Albert, bisa di R7. Tapi, based on history, biasanya ini yang bermain dari Benedetta tuh Albert. Karena Akai kan lawannya. Ya, ini akan menurut aku pribadi akan di tangan dari Albert. Pertama, untuk menghilangkan imun yang dilakukan oleh seorang Leo. Menabrak imun Leo. Yang kedua, akan coba mundur ke arah belakang atau membawa seorang Hulk ini ke dalam kematiannya sendiri. Benar, ketika dia naik gitu kan, pakai grab-grabnya dia terus dibawa dengan pasifnya Benedetta. Bukan jadi masalah sih untuk ngegiring gelunya ke bagian belakang. Dan punya satu buah skill yang bisa ngedive ke arah Leslie. Jadi compact lah, bisa dibilang komplit juga lah. Udah pas banget lah ya untuk menghadapi 3 hero yang emang udah diamankan oleh teman-teman dari Occupy. Dan selanjutnya kita melihat adanya Farsha kali ini. Mid laner yang memang bakal cukup berbahaya mengingat adanya Kari yang diamankan oleh RRQ itu bakal jadi satu penghalang nantinya. Dan juga If. 2 mid laner atau 2 magic yang sama-sama punya burst damage besar kali ini gak bakal bertanding di dalam line up. Tapi pilihan lainnya emang masih luas banget. Ada Xavier, ya kalau mau burst lagi Kagura juga masih open. Sebenarnya hero-hero If-nya pada Kagura dan Xavier mungkin menjadi salah satu solusi, cuman hati-hati ya. Karena kalau Xavier dan ini ada Kadita gitu kan. Ya mau gak mau Xaviernya purify. Kalau Xavier nggak purify, itu akan dimakan, terus-terusan dimakan. Dan bahkan Finn ini lagi mikirin romernya kalau misalnya menurut aku ya. Kayaknya Kadita romer deh. Kaditanya romer. Kayaknya ya. Kalau menurut aku Kaditanya bisa di arah mid lane. Soalnya kalau misalkan dilihat dari gameplaynya, Kari ini nggak terlalu butuh babysit. Kenapa? Karena lawannya adalah Leslie.
Jadi bisa ditinggal mandiri dan dia tuh kelilingan aja udah seenak dia. Tapi gameplay dari Berarti Finn ini Dia secara maksa tidak buat langsung ya. pakai itu. Dia setupnya itu loh yang harus Hilang. dibutuhkan. Ya, jadi yang hilang. biasanya jadi hilang inisiatornya. Mungkin sekalinya pun dia nggak pakai babysit, ya mungkin dia Iya pakai sih, hero-hero initiate yang combo sama seorang Lemon dengan Kaditanya. Gila glue itu. Mungkin Stunner, Mati. Grok, Ya, Atlas, Atlas ya. Atlas maybe. Maksudnya yang bisa memfollow up gameplay dari RRQ dengan adanya Electropana Blow, Rough Wave. Karena di sisi kiri ini mereka butuh Purify dari si Gado. Kalau menurut aku, satu Purify udah butuh dari Kadita, nanti dia butuh dari Atlas lagi kalau misalnya di pick Atlas beneran. Sebenarnya kalau emang mau babysit juga ya, kalau memang mau babysitter nih, dari RRQ bisa megang Diki. Ini Karena Lemon memang pakai crowd apa, controlnya coba nanti penasaran akan mati banget dari Akai. Cuma Kagura agak lah. sedikit over resource sih. Dan nantinya frontlinernya akan kurang. Iya, kayaknya menurut aku nggak bakal Diki karena dia udah taruh Benedettanya sih. Mending sekarang gimana caranya follow up untuk seorang Leslie. Ya, ini Leslie bakal jadi satu Lolita. PR berat sih. Dan untuk saat ini pilihannya jatuh karena Terizla. Itu pasti di R7. R7, R7 Albert, sih. Benedetta. Iya, Albert udah ya? Albert Benedetta. Menarik sih, match-up-nya sama Glow. Kalau di compare memang untuk landing stage ya, Glow buat ini Glow, kalau powerful Glow banget. di Palu Tapi tuh, kalau di ketika TR. ketemu sama Terizla yang dia cepet juga clear-nya, harusnya Gitu. bisa dibilang Glow-nya gak akan bebas jalan. Tapi tetap bonyok Ini dari yang, Terizlanya. yang gue pikirin adalah Tinggal di ulti dari gelap. dari tim Nggak bisa kemana-mana. Occupy Throne ini dia butuh damage Jadi, banget loh. squeezy. Ini kanan nih tim fight banget kalau yang bisa kita lihat ya. Iya bener, Tim ini fight setupnya bakal pick berat over. juga. Oh, Sicilion berani banget. Dua hero late game insurance yang mungkin jadi tipikal permainan dari Occupy Oh Throne. berani ada. Ini ciri khas mereka. Mereka tuh selalu berani untuk mengamankan dua hero late game. Dan ini adalah kesempatan RRQ untuk menumbangkan mereka di early game. Oke. Franco, ini menarik banget ya. Kenapa dia pakai dua hero asuransi lagi? Karena sudah ada dua frontliner yang kuat banget. Glue dan juga Akai. Akainya tadi menjadi main point banget dari Leo ya. Dia Iya, bisa Robin untuk nih. counter setup, dia bisa culik satu. Dan kali ini dia punya Franco. Agak sedikit berbeda dengan match pertamanya tadi. Tapi untuk efektivitasnya, ini yang sangat-sangat gue ragukan. Kenapa? Di early game, ketika katakan Franco-nya dapat dari Iron Hook. Follow up damage siapa yang cukup untuk dapetin kill? Katakanlah yang dapetin Terizla. Siapa yang mau ngeburst Terizlanya? Iya, makanya nggak bisa. Dan dia kan harus bermain ke late game lagi. Sedangkan RRQ sih adalah tim yang kalau bisa dia main cepat-cepat. Kalau bisa 10 menit, 10 menit. Dan bahkan kita penasaran Xavier, sama Kadita Roma. Oke. Kadita Roma. Salah satu asuransi juga pastinya ya dengan adanya Xavier nanti kalau misalnya late game benar-benar dibawa di dalam game kali ini mereka juga udah punya carry sebenarnya untuk bisa nge-burst down but ya kita bakal lihat aja seperti apa nantinya. Global presence-nya sih yang Global dicari presence-nya, ya. benar-benar. Global Leslie itu presence. kena downin late tuh udah langsung sakit kepala dia. Oke, saatnya Indonesia harusnya bergema di kolom komentar. Oke. Saatnya Indonesia Wah. sudah bergema di stage dari M4. Dan tentunya ini match yang ketiga untuk hari yang kedua yang akan mencoba didapatkan 1 poin untuk tim Indonesia. Yang kemarin mungkin kita agak sedikit tergelincir. It's okay. Karena ingat balik lagi. Selama masih belum head to head, Indonesia tetap saja Indonesia memperjuangkan bukan hanya untuk tim tapi juga untuk negaranya mereka. Gue tadi nggak Betul tahu. sekali selanjutnya kita saksikan sebentar lagi 5 pemain dari Indonesia dan juga 5 pemain perwakilan dari MENA untuk Occupy Thrones menghadapi satu sama lain dengan gameplay yang cukup signifikan perbedaannya. Oke, kita sudah ada di line of Silakan dawn. Ranger Mas. Let's go to the match yang ketiga. RRQ Let's Hoshi go. versus Occupy Throne. Apakah RRQ akan mendapatkan 1 poin pertama Anak untuk skin Indonesia? baru. Atau bahkan Franco. Occupy Throne yang tadi sudah kehilangan 1 poin. Kali ini membalaskannya kepada tim RRQ Hoshi. Masih Yo. bersama dengan Albert dan juga Finn sebagai kombinasi. Dan tentunya Lim telah bilang 3 pilar utama mereka Wih, sudah keren bergabung banget ya, kali Franco. ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas Andai- untuk melakukan waduh. farming dan ternyata Iron Hook berhasil Andai kan didapatkan. gua Dan punya banyak salah semua. satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage dan bahkan Gue aja belum Finn ini pernah coba adalah beli skin advantage-nya Starlight. anjing. banyak banget mendapatkan first blood. Seingat aku. Gimana Iya guys? sih, nggak ada emang duitnya. salah satu hero player yang cukup agresif juga ya dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa dan kali ini Beli skin Starlight dengan untuk ngebawa pertama Kadita kali itu bakal gua jadi copy satu painin perbedaan yang cukup besar untuk seorang Finn. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau Pemain dari notice season adalah 6. gold lane-nya. Sekalipun Dimana dia. Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu, karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya romernya Gua jadi Kadita, curhat gini, gak akan anjing. bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kaditanya jadi mau nggak mau nge-backup, itu malah jadi rugi.
So Electroflash menurut aku ini pilihan yang sangat-sangat tepat. Setidaknya untuk sustain, kalah loh. setidaknya untuk melakukan Jelas sih clear. kalah Dan dari bahkan Impress. kalau menurut aku ini kesempatan yang tepat untuk seorang Leslie dari Gado untuk melakukan poking damage. Karena Kaditanya akan berada di boost. Dan boostnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle-jungle yang dimiliki dari tim Ya, Albert Occupy udah Throne. rotasi ke bawah. Lihat Albert bakal coba Keras. untuk memancing keributan di arah bottom Oke. lane. Mencoba menculik sedikit dari jungle yang dimiliki oleh tim Leo. Oh. Hulk, Buset, karena sakit banget, damage Cok. cukup sakit. Dan bahkan Alex Topan blow langsung Nice. dibuang oleh seorang Albert. Dan Halo. kali ini hampir saja ada perbuatan tapi Nice. R7 memfollow Aduh, dengan mati luar juga biasa. Dan tentunya first Ih, blood udah by pakai Infinity cakep. kali ini berhasil Ada didapatkan oleh tim Naruto. Araki Hoshi tanpa ada barter Buset. sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner yang tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Gila, Sapphire gila. player. Bukan begitu? Ya ini strat-strat Iya. yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu mid-nya pindah ke XP biar dapetin XP bareng dan sama sama. Lemon. Iya, Lemon ganking yang dilakukan Rough Wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia. Karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk mendapatkan Albert pada Blood. Aduh, Albert gak berhasil. Albert Dan tentunya kenapa? Hulk berhasil mendapatkan satu monster terbaik UBS Gold. Albert, retributionnya kali ini mungkin masih keringinan kali ya. Belum pemanasan. Belum pemanasan. Bisa dibilang jadi satu kerugian juga sebenarnya untuk Arki, tapi dengan 2 eliminasi yang udah mereka dapetin di awal, seharusnya ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Bantai, Lemon ini Cok. benar-benar bagus banget, ngebuat adanya distraksi Aduh, buat Leslie teman ini. dari Awas, Occupy itu ada Throne sejauh rokok. ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro, tapi harusnya Cok, nggak bakal skinnya. ada beberapa eliminasi yang bisa dapatkan. Alah, Dan juga udah dikit. memberikan global presence dengan Tony Maya, tapi saya sekali Albert. Finn harus hilang. A lot of damage yang sangat baik di seorang Fury ke arah top lane. Membuat Finn berhasil ditumbangkan. Tuh, gado-gado, Albert Cok, coba untuk matiin. mengusir mundur dan sedangkan Anjing, di emang sini di satu zona hal ada yang gado-gado mungkin ya, harus namanya diperhatikan gado-gado, oleh tim Occupy Throne adalah lihat Skylar. Betapa bebasnya dia. Betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a gold laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-keraguan atau takut untuk melakukan farming hingga ke dive in ke arah turret lane. Ya, dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP Lane Awas, itu masih Skylar. diunggulin sama Araki Hoshi loh. Alright, Heavy Spin berhasil dari Skylar. Ternyata Rukia berhasil. Heavy Spin, Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rough Wave gak berhasil menutup pergerakan dari Aman kan tim kayak tangan Occupy dapat Throne. Finn udah melakukan yang terbaik, tapi Skylar juga sudah mencoba untuk menggocek. Memang terlalu banyak source skill di arah top lane hingga 4 player dari Occupy Throne berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupy Throne sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya satu pemain dari RRQ. Alright, tapi lihat tadi genderang perang dari tim Arakioshi Kingdom berhasil membuat getar stage M4. Dia yang getar, saya yang kaget pak. Iya, saya juga kaget ya. Cuman entah kenapa ya, Occupy Throne seperti tim yang berbeda loh. Yes. Dari match yang pertamanya tadi, hero-nya sama, 2 hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat, Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya Ada CC. lagi, Mak. Tapi kali ini mereka lebih agresif, bahkan dari segi poin kill ya, walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke, tapi lihat ini Tanyain. akan menjadi perebutan yang cukup maksimal dan bahkan Leo berada di garis depan. Alto pada Oh, power retribution, Albert juga gagal kali ini. Dan tentunya retribution didapatkan Leo by Obes Gold. R7 terperangkap, Alto pada power ke belakang. Dan bahkan Finn harus Cok, ditumpahkan wah, oleh apaan, seorang Cok? Hulk. Mencoba digeser ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Cok. Lemon. Mencoba melakukan semaksimal mungkin, tapi Lemon dengan hero late game insurance-nya, ada dia nggak memiliki mama gua, power guys. yang Jadi maksimal, gua- David. Iya, benar-benar area Luas dari kota ya, turtle dari pit-nya tadi dikuasai Buset, oleh Occupy. gila, Dari kali Franco ini nih, satu Cok. ikan mode berhasil kode ke arah seorang Skylar. Masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya. Dengan backupan langsung datang dari seorang Albert dan juga Lemon bisa memperpanjang nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RRQ harus kehilangan outer turret di bagian Wah, bottom lane. ini Kalau cakep R7 banget ya, tidak mampu menghadapinya, namun lihat solo kill menuju ke arah seorang Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil Mati mendapatkan satu tuh. point kill dan di arah top lane juga sama apaan, membalikan Cok? keadaan Ada portal yang gitu kalau sempat mati. diunggulkan oleh Occupy Throne dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Memilih untuk mundur, Skylar belum berada di posisi Fury. maksimalnya dan dia masih dikasih Fury, waktu, lu masih dikasih ruang. cinta Albert Fury, ini anjing. akan coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu dan Solid, Albert akan solid tuh, menjadi Fury. sosok orang yang menakutkan untuk Kita lihat Leslie harusnya. itemnya. Ya, build Pusing defense tuh juga yang itemnya. memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta emblem jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jungle-jungle lawan, turtle atau segala macamnya. Itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini.
Oke. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh dan ya di top lane sudah ada rotasi juga nih yang selalu dilakukan sama teman-teman RRQ. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan. Dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapetin purple buff itu. Karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Fade, Rafael yang berhasil didapatkan, tidak ada follow up damage. Dan bahkan Leo still survive. One last hit. Leo mengamankan poin atas seorang Finn. Terlalu banyak soft skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim RRQ Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle. Yang harusnya dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tangan dari seorang Leo. Dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hook yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit team fight dan melepaskan turtle-nya begitu saja nih, Vin. Kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja ke arah seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retribution-nya. Atau pergerakan dari Albert nampaknya bakal coba untuk mencari eliminasi kan. Menuju ke arah Occupy di mana dari seorang Gado mendapatkan satu outer turret-nya. Dan turtle-nya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold dan Lemon bisa memberikan satu balasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hook matching mania mantap. Berhasil didapatkan, Skylar membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap, malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hook yang mencoba mengejar Skylar. Dan Skylarnya tidak terpick up, hanya ditukar dengan Finn. Tapi balik lagi, Albert salah satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal, dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi. Mungkin dengan efek-efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri dari Hulk yang bisa melakukan zoning out. Dan juga Leo yang pastinya dengan habit spin-nya. Dan kita bakal lihat ke arah instant replay-nya terlebih dahulu. Whip sempat dibuka memang tadi dari seorang Finn. Tapi emang Hulk-nya tuh benar-benar mengganggu sehingga nggak ada backup damage yang cukup di area terdepan. Meskipun Fury-nya memang berhasil tumbang. Cuman untuk sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget. Dan bahkan downing light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat gak? Downing light-nya pas. Rough wave-nya pas. Damage Albert pas. Tapi balik lagi ini glue yang terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan Albert memperangkap di depan sana. Knife for Knight terbangkan. Heavy spin membuat Albert terperangkap bersama dengan MCM di depan sana. Follow up damage dari seorang Gado. Damage yang terlalu sakit. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupy Throne. Skylar downing light by Lemon. Tapi Iron Hook berhasil membuat Lemon mundur ke arah belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. 4 pemain harus hilang di depan mata kali ini. Tapi memang ada pertukaran karena 2 pemain. Cuma masalahnya Occupy Throne kali ini berhasil mendapatkan outer mid turret-nya. Memperluas lagi area teritori mereka. Dan membuat dari RRQ Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lord Game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hook from Maro. Berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupy Throne yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari sisi Gold Team. Ini sebenarnya harus agak sabar sih dari RRQ. Karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gold. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah. Namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. Iron Hook kembali berhasil didapatkan bersama dengan Bloody Hunt. Kill is B. Ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevin. Wah ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Iron Hook-nya bisa dibilang win rate-nya besar banget. Membuat para pemain RRQ juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hook menuju ke arah Albert. Membuat Albert pun gak bisa mendekat ke area Lord-nya yang emang lagi dicicil sedari tadi oleh para pemain Occupy Throne. Oke, downing light from Lemon. Shutdown didapatkan, tapi Lord ditukar dengan Hulk dan tentunya Lord slain by UBS Gold. Albert udah berhasil membawa Hulk, tapi Iron Hook! Again! Maro follow up damage dibalikan kembali bersama dengan Alex Van Flow. Counter attack from Indonesia. Tapi nampaknya R7 yang harus tumbang. Sayang 1000 sayang, follow up damage telah diberikan. Tapi downing light again from the original Lemon. Berhasil menumbangkan satu player Maro dari Occupy Throne. Iya ini kemudian Apa cowok?
Dan Lemon tuh benar-benar menggetarkan pastinya ya. Karena global presence yang dia miliki itu langsung ngebuat dari Occupy mungkin juga nggak menduga-duga adanya eliminasi yang harus mereka terima. Kali ini Lordnya udah mulai masuk juga dari area top lane. Bakal jadi bahaya besar di mana Gado diberikan gold yang begitu banyak menjadi player yang memiliki gold terbanyak sejauh ini juga. Sebenarnya untuk defensive high groundnya RRQ, buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Xavier juga. Erisla? Tapi kalau untuk outer turret nggak tahu deh. Kayaknya outer turretnya masih bisa ditabrak sih. Oke, tapi kayaknya bakal all in. Informasi telah diberikan, Lemon berada di posisi yang tidak terjaga kali ini karena masih terlalu jauh. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk menjepit. Leo, service akan didapatkan. Tapi lihat Alex coba nge-blow. Downing Lai berhasil mendapatkan satu dengan satu bersama dengan Robert. Tapi flicker with Skylar. Hampir mendapatkan Leo dan Albert memilih untuk mundur karena Gado memiliki true damage. Leo still survive in the mid lane. Memilih untuk mundur dan Hulk mengantarkan super minion menuju ke arah base dari tim RRQ Hoshi. Dan kali ini satu ultimate snipe-nya bakal coba untuk langsung dikirimkan menuju ke arah satu pemain dari RRQ. Bisa digagalkan dengan satu downlight juga yang memberikan tanda untuk seorang Gado harus mundur terlebih dahulu. Cuman cukup disayangkan ya karena tadi satu last hit menuju ke arah seorang Leo. Cuman nggak masalah ketika RRQ bisa selamat 5 pemain mereka untuk kembali ke dalam base-nya masing-masing. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka bisa team fight secara keseluruhan, damage bisa maksimal. Even though dia coba numbangin seorang glue, tapi benar-benar memastikan glue-nya ini tumbang, Link. Ini flanking dari Finn tahu yang jadi penentu dari segalanya. Kalau sampai Finn-nya dapat Leslie ataupun Cecilion, salah satunya deh, itu masalahnya selesai. Tapi ada Akai yang selalu nge-backup dengan heavy spin. Itu yang susah banget. Mungkin dengan trapping, salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Finn dari RRQ Hoshi. Oke, retribution berhasil didapatkan. Heavy spin telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, mencoba melakukan follow up damage. Tapi makin berhasil mendapatkan Albert, tapi berhasil mundur dengan ke arah belakang. Satu poin Downing Light tidak berhasil dan digocek begitu saja. Damage dari seorang Gado pun masih belum cukup untuk menemangan tim RRQ Hoshi. Langsung retreat untuk kedua tim. Tidak mau melakukan tim fight tambahan. Mereka reset kembali karena Lord yang selanjutnya menjadi Lord yang penting. Cukup penting untuk RRQ Hoshi membalikan keadaan dan bahkan dari Occupied Throne. Kalau dia kecuri, ini menjadi masalah untuk dia. Iya, sebenarnya banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupied Throne sejauh ini. Hanya ada seorang Cecilion dan juga Maro. Tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari RRQ Hoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Albert mencari momentum. Tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di-follow dengan satu merawet. Hulk hilang, Lord akan di-reset. Tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi yang mengusir para tim dari Occupied Throne. Albert kali ini berkesempatan besar untuk mendapatkan Lord yang pertama. Heavy Spin dikeluarkan, Prince perangkap, free hit from Skylar. Dan bahkan Leo ter-take down. Ini akan menjadi free Lord dan akan ke Albert. Wonder Retribution dan Skylar save the day. UPS Gold World Lane diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini, mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Lordnya akan menuju dari area top lane. Ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya itu Leslie. Leslie-nya juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle. Dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense. Dengan catatan kalau nggak ditabrak. Berhasil mendapatkan Skylar tapi di-follow up dengan seorang Finn. Berhasil meng-cancel. Finn again save the day. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lordnya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan RRQ tadi ini membuat RRQ memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupied Throne. Dia harus respect terhadap Leslie Genevieve. Jujur dari kedua tim memang benar-benar harus respect sih. Sama-sama punya asuransi late game. Cuma Skylar yang kali ini bakal jadi poin penting juga. Tadi sempat tertarik dengan Iron Hook-nya. Untungnya ada flicker. Tapi informasi flicker itu bakal sangat berharga banget untuk Occupy terus ketika mereka ingin melakukan inisiasi dan targeting ke arah backline dari RRQ. Makin lama ini makin sakit loh dari Occupy Throne. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka beresiko mengamankan 2
hero Awas, late game gila. insurance, Franco tuh tapi skin ini mereka kayak percaya jadi gede kalau loh. mereka bisa bawa Jadi game kayak ini gede di atas banget, menit anjing. 15. Gampang kenanya. Wow, Petrified kalau Menurut gua, terburu-buru astaga, flicker, Vin. Lodihan, terkeluarkan heavy spin. Wow, Alin. ini all in dan ini bisa All dibilang in adalah itu, salah Cok. satu Anti move rumpat, yang anjing. cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow up team fight, lebih memilih untuk Gila lepaskan. Vino, mati Benarkan leading 9. phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan sekali lagi deh. Jebol. Sebenarnya masih aman sih. Nice. Tadi dia Wah, terlalu keren. all in malah. Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, Jadi dan- mereka cuma bisa kasih pressure kayak gini doang. Dapat dari Gado lagi sekarang purple buff-nya. Wah. Dan di sisi dari tim RRQ, untungnya mereka berhasil mendapatkan best story dari tim Occupied Throne. Iya, itu satu base turret yang bakal double cukup buff. berharga pastinya. Cuman Gado-gado. masalahnya kali ini dari seorang Finn ya, 9 kali ditumbangkan itu jadi hal Cok, kenapa yang gak match jadi menguntungkan susah buat gini ya, RRQ RRQ? karena sebenarnya sosok dari seorang Finn ini dibutuhkan dari setiap team fight yang ada untuk memberikan satu turning point. Ah, Dan udah gigit, udah Artevon gigit. kali ini dalam bahaya cukup besar, ultimate snipe langsung dikirimkan ke bagian depan. Belum connect ke arah siapapun karena masih begitu tanky untuk Oh, seorang Lord Skylar dan Cok. juga Albert di sisi lainnya. Pulang dulu. Lord isi darah Game by masing-masing, UBS trauma. Gold. Kali ini sudah terbit ke lane of down, tapi R7 dia team fight dengan darah yang setengah. Oke, ini bisa harus dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul. Dan di sini posisi Albert telah Astaga, bebas. Finn kena. Bahkan ada satu membawa Iron Hook. Finn berhasil ditumpahkan. Turning light ke arah Gila, belakang. anjir, Dan Albert belum Franco-nya. bisa masuk karena tidak akan ada pull of damage yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Lalu Hoshi. si Dan di kalah. sisi belakang sana bahkan dipukul mundur oleh seorang Leslie. Para pemain dari tim RRQ. Mereka ada heavy spin. Leo mau coba Nice, ditumpahkan. kena itu. Cepat kena lagi kepada Pro. Anjir. Berhasil mendapatkan satu buah poin dan Nice. shutdown. Berhasil didapatkan oleh Skylar. Belum didapatkan oleh mampus, Occupied Andek. Throne. Tapi tim RRQ Hoshi berhasil menumbangkan dua player dari tim Occupied Throne. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. Dua damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi Agak terlalu gua jauh record. sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Tapi Pas untuk di banget area anjing, mid pas lane gua ini nge-record bakal dia cukup mau berbahaya main. juga buat RRQ Hoshi. Kedatangan Finn mungkin bakal memberikan sedikit efek nantinya. Dan di replay kita bisa lihat di mana Lihat, Leo siapa memang bagus ingin banget. sekali perang. Dia buka heavy spin untuk ngezoning Nggak dan tahu, dia OT ya. kekurangan follow up damage. Untungnya masih dapat dari retribution dan ya pertukaran 2 lawan 2. Tidak ada source damage untuk Occupied Throne, itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, Retribution kembali Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang adu Retribution dari tadi hampir 100% dia dapatkan ya. Iya. Hampir. Ya, 3 turtle untuk Occupied Throne. iya. Dan Lordnya juga dia dapetin 2 Lord. Sebenarnya Dan- pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti kontes. Iya. Kalau di 100%. kontes ya, kalau di Iya. kontes. Kalau untuk rate dari objektif nggak 100 karena RRQ tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Bisa makanya. dibilang free sih. Hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RRQ juga dapetinnya sama Skylar ya tadi. Yes. Jadi ini benar-benar jadi satu bulan mundur juga dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maro. Oke, tapi untungnya di arah top lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi memiliki minion yang sudah besar. Dan para pemain dari tim Occupied Throne, mereka masih mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Tidak boleh ada yang terambil satupun, tidak ada yang boleh terkena Iron Hook. Karena Maro ini mampu bisa menyelesaikan satu buah poin kill dengan instan, kecuali R7. Kecuali R7. Kayaknya R7 pun bisa tumbang sih kalau misalkan ada Gado sama Fury ya di waktu yang sama sebagai follow up-nya. Karena apa? Leslie ini kan true damage. Yep. Double Blade of Despair. Bayangkan. True damage yang bisa diberikan itu sesakit apa. Oke, dari R7 sendiri dia udah punya item defense. Dia punya Queen Swing. Dia punya Athena Shield. Memang tidak berpengaruh untuk physical defense ya terhadap true damage-nya Leslie. Tapi dia butuh darah yang banyak. Iya. Nah itu yang masih belum dimiliki sama R7. Ini Leslie 2 BOD plus Berserker Fury. Ini damage-nya bakal sakit banget, sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Bisa. Karena Terisla ya. iya full, gak usah penetration tapi full true damage. Iya sih, benar sih. Dan ya ini dia power late game yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh kedua tim. Kita bakal lihat seperti apa makronya yang bakal dipertaruhkan sih untuk saat ini. Manajemen wave minion bakal jadi hal yang benar-benar berpengaruh untuk kemenangan dari kedua tim. Karena kalau kita ngomongin base turret, sebenarnya RRQ Hoshi udah unggul satu base turret di area top lane. Tapi untuk segi team fight, sedari tadi tuh Occupy terus ketika mereka dapetin satu Iron Hook aja, udah pasti instant kill. Itu yang jadi bahaya. Oke, tapi di arah top lane kita juga harus mempertimbangkan gimana para pemain dari tim Occupied Throne dia benar-benar sangat-sangat percaya diri untuk mencoba membuka lot terlebih dahulu.
Dan Albert udah nggak bisa lagi nahan damage dari seorang Fury ataupun dari seorang Gado. Sama sekali nggak bisa. Ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan R7 kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Iron Hook with Flicker dari Marung gak masih mendapatkan apapun. Hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera. Ada doa yang dipanjatkan oleh Anarchy Kingdom. Dan bahkan ini fans dari Occupied Throne juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, tiba-tiba terjadi, Finn tertangkap, dan bahkan ada satu buah heavy yang dikeluarkan menuju ke arah suara Skylar yang sekeratul maut. Tapi Leo berhasil ditumbangkan oleh suara Skylar, ditukar dengan semua jungler, pertukaran cukup adil dan Retribution diamankan seorang Albert. Lord slain by UBS Gold di tangan RRQ dengan Lord yang sudah di-evolve. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat Distraction RRQ. ya? Karena mereka berhasil nangkapnya seorang Leo. Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Dan ya dengan hal itu, RRQ bakal fokus untuk numbangin Leo aja terlebih dahulu. Karena retributionnya ada di tangan dari seorang Akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert harus menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi. Fokus ke arah base turretnya. Lemon akan memberikan global presence yang mungkin harus dipikirkan 2 kali oleh seorang Gado, Nevin. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Lord yang udah mulai mendekat kali ini ke area base. RRQ Hoshi pasti udah mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon. Daunila bisa saja dikeluarkan, tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn. Nampaknya akan berimpact besar nantinya. Perlahan tapi pasti clear wave ini akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera terjadi. Flicker with R7, fokus tim fighter belakang. Pemecahan tim fighter telah dilakukan R7, apakah distraction yang dilakukan membuat RRQ free hit dan holding life from Lemon membuat seorang Gado gak bisa bertahan lagi lebih lama lagi. Fokus ke arah base-nya, Skylar Flicker dan bahkan looking for wipeout. RRQ Hoshi mengamankan poin pertama untuk Indonesia. Congratulations, RRQ Hoshi mendapatkan 1 poin pertamanya menghadapi Occupy Throne yang nampaknya harus langsung diturunkan ke babak lower bracket. Oh my god, kemenangan yang dramatis. One-sided game dipegang oleh tim dari Occupy Throne. Tapi RRQ Hoshi kembali membalikan keadaan. Dan spesialis epic comeback masih dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Ya, jujur ini fight yang benar-benar